Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taru Nation. Ya, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai penggantian oli visco yang ada pada visco clutch. Nah, ciri-ciri daripada visco clutch yang olinya sudah kurang adalah seperti ini. Ketika kita putar dengan tangan, maka dia akan ngelos. Yang mana seharusnya dia tidak ngelos seperti ini ya. Harusnya dia agak berat sedikit. Nah, untuk penambahannya atau penggantiannya kita simak pada video berikut ini. Nah, yang pertama adalah kita lepas dulu komponen yang berada di atas mesin ya. Dari tutup filter udara, terutama kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita juga lepas hose radiator yang di atas radiator atau hose upper radiator. Yang pertama kita rilis dulu ya tekanan radiator dengan cara membuka tutup radiator, dan kita harus hati-hati terhadap tekanan yang kemungkinan masih ada di radiator atau di cooling system ya. Kemudian kita buang dulu sedikit air radiatornya agar kita lepas hose radiator atas, air tidak meluber ya. Nah, kemudian kita lepas V-belt yang ada pada power steering dan juga V-belt AC ini ya. Nah, setelah V-belt AC atau power steering terlepas, sekarang kita kendorkan baut pengikat dari visco fan AC ya. Nah, setelah itu kita lepas visco fan AC bersama dengan shroudnya. Jadi visco fan AC itu keluar bersama dengan shroud ya, berbarengan. Nah, ini adalah visco fan AC, visco clutch plus fan radiatornya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pisahkan fan radiator dengan visco clutch-nya. Kita buka baut 10, ada 4 biji. Nah, ini adalah komponen visco clutch-nya. Nah, setelah itu visco clutch kita bagi dua ya. Kita lepas mounting dari visco clutch menggunakan obeng plus, dan ini biasanya mountingnya ini cukup keras ya, jadi kita menggunakan bantuan obeng ketok ya. Ada 4 biji, mountingnya menggunakan obeng plus. Nah, ini adalah oli visco yang akan kita pakai. Jumlahnya kita butuhkan adalah 2,5 botol. Satu botolnya itu sekitar 18 ml. Nah, berikutnya kita pisahkan visco clutch, kita bagi dua.
ini setelah kita bongkar viskoklatnya, terlihat masih ada bekas oli viskonya. Nah, berikutnya adalah kita bersihkan oli atau sisa oli yang ada di viskoklat ini. Kita bisa pakai bensin ataupun kita pakai carbo cleaner ya untuk membersihkan sisa oli visko yang lama ini. Sebelum membersihkan dengan bensin atau disemprot dengan carbo cleaner, pastikan dulu seal yang ada di visko ini dilepas ya. Nah, dalam viskoklat ini terdapat komponen bimetal ya atau obat nyamuk ini yang di belakang seperti ini. Nah, ketika kita panaskan dia akan memutar dan membuka lubang yang ada di visko. Cara mengeceknya, kita bisa bakar di bagian belakang atau kita panasi ya pada bimetal atau obat nyamuknya, maka dia akan memutar dan membuka lubang yang ada di viskoklat ini. Dan ketika kita panasi dan bimetal memutar, maka mekanisme bimetal ini masih normal ya. Nah, terlihat ketika kita panasi, bimetal akan memutar dan lubang akan terbuka. Nah, ini tandanya masih normal berarti ya. Dia mau membuka ketika kita panasi. Kita bersihkan juga komponen satunya ya. Nah, ini komponen setelah kita bersihkan dua-duanya. Nah, selanjutnya adalah pengisian oli visko yang baru ya. Kita pakai 2,5 botol, satu botol 18 ml, jadi sekitar 45 ml yang kita pakai. Cara pengisiannya, kita tinggal tuang pada sisi yang satunya ini. Kita isi 2,5 botol. Pengisiannya ini sudah ada takarannya ya, 2,5 botol, tidak boleh lebih. Kalau lebih biasanya dia akan putarannya lebih berat, bisa mengakibatkan overcooling. Nah, setelah kita isi oli viskonya, sekarang kita pasang sealnya. Setelah seal kita pasang, kita satukan kembali dua buah komponen viskoklat ini pada posisi semula ya.
setelah itu kita kencangkan lagi dengan bantuan obeng ketok ya. Pengencangannya kira-kira saja, jangan sampai terlalu kencang. Kalau terlalu kencang malah kita bisa menyebabkan patah, dan dikencangkannya silang, menyilang sebelah-sebelah. Kemudian kita pasang lagi fan radiatornya terhadap visco cladnya. Pemasangannya tidak boleh terbalik. Kita lihat bekas mur pengikatnya, ada bekasnya. Nah, setelah itu kita kencangkan menyilang juga ya. Kencangan bertahap menyilang. Setelah selesai kita assembly. Ini adalah setelah kita ganti oleh visconya atau kita tambahkan, maka dia akan cenderung lebih serat yaitu lebih berat dari sebelumnya. Sebelumnya akan ngelos. Nah, berikutnya adalah kita pasang kembali visco fan AC berkebalikan dengan pembongkarannya ya. Ini setelah kita pasang, nah kalau kita putar dengan tangan itu dia agak sedikit seret ya. Kalau sebelum kita tambahkan atau kita ganti kan dia diputar enteng ya. Nah ini agak seret, nah harusnya itu seperti ini. Ini berhubung ternyata pemasangannya itu harusnya serut itu berbarengan dengan visco fan AC ya. Jadi kita harus melepas radiator untuk memasang serut nih. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita melepas visco fan itu kan bersama dengan serut. Jadi pemasangannya pun harus serut itu berbarengan dengan visco fan. Nah, dalam kasus ini karena kelupaan tadi visco fan AC-nya kita pasang dulu, jadi kita harus mengalahkan radiatornya, kita lepas dulu agar serutnya bisa masuk. Setelah itu kita pasang komponen-komponennya lagi, kita rapikan, kita pasang V-belt power steering. Nah, setelah kita setel ulang V-belt power steering dan AC, kita kencangkan baut pengikatnya. Nah, kita pasang hose upper radiator yang sebelumnya kita beri sealer atau silicone red. Kita biarkan agak kering dulu ya. Sebelumnya adalah pemakaian air radiator menggunakan air jeding atau air keran. Nah sekarang ini kita coba untuk migrasi ke coolant. Namun migrasinya ini adalah bertahap, jadi kita campur coolant-nya itu perbandingan 50% dengan air jeding atau air keran.
agar radiator tidak langsung kaget ya ketika kita hajar dengan coolant. Jadi bertahap, kita perbandingan setengah-setengah. Ini adalah pemasangan hose radiator ya, termasuk hose yang kecil-kecil kita pasang semua. Dan tutup filter udara kita pasang juga. Kemudian kita isi air radiator dengan air coolant oplosan air jeding. Nah, setelah kita tes running, cek kebocoran, kemudian kita tambahkan coolantnya lagi. Jadi demikian ya untuk cara mengganti atau menambahkan oli visco, yang mana visco clat ini merupakan komponen yang cukup penting. Ketika dia olinya kurang maka dia akan ngelos, bisa menimbulkan overheat ya. Jadi demikian step-stepnya atau cara-caranya dari awal sampai akhir. Sebenarnya cukup mudah ya, bisa kita lakukan sendiri di rumah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam Toru Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.